Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini atau di agenda video update kali ini kita akan bahas tentang kondisi Bitcoin kembali. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama kita akan ada pembahasan tentang seputar CBDC dari The Federal Reserve yang sudah memberikan reportnya ya seputar digital currency. Nah, lalu kita juga akan ada pembahasan terkait dengan technical analysis. Tentunya kita akan bahas dari time frame daily dan juga hourly-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan update Bitcoin kali ini. Nah, teman-teman, untuk CBDC atau Digital Currency Report itu si The Federal Reserve hari ini sudah mengeluarkan secara resminya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bisa baca, nanti akan saya cantumkan linknya di description. Intinya di sini diberikan penjelasan lebih banyak sih seputar CBDC ya, terkait dengan fungsi dan kegunaannya dan lain-lain gitu. Nah, kita dari Advance Group ya hari ini ada sempat mengeluarkan informasi juga, kita sempat melakukan research juga. Pada intinya kenapa kita yakini si Federal Reserve ya akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah untuk mewujudkan lah istilahnya atau untuk menjadiin si penerbitan Central Bank Digital Currency atau CBDC ini. Sebenarnya seperti yang kita ketahui teman-teman ya, yuan atau digital yuan itu kan sebenarnya mau dirilis sama si China, dan ini sebenarnya adalah salah satu penyebab utama kenapa CBDC akhirnya diseriusin dan lebih cepat hendak diproses gitu loh dibandingkan dengan kepercayaan para analis yang sebenarnya kalau ngelihat CBDC ini itu perlu waktu yang cukup lama untuk disempurnakan, karena balik lagi teman-teman, CBDC kan adalah Central Bank Digital Currency. Ini artinya Central Bank itu akan mengeluarkan dia punya mata uang sendiri. Nah, lebih tepatnya bukan mata uang sendiri sih, lebih tepatnya kayak semacam satu fitur untuk bertransaksi secara skala nasional teman-teman. Dan ini tuh bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi kita berbicara untuk negara seperti Amerika Serikat, karena negara Amerika Serikat sendiri kita sama-sama sudah tahu US dollar itu adalah salah satu mata uang yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai mata uang yang utama di dunia ya, bisa dibilang sebagai mata uang global lah yang menjadi penentunya gitu loh. Makanya CBDC harusnya nggak akan segampang itu untuk diproses. Kayak misalkan contoh mereka setuju terus mereka oke dengan beberapa research and analysis yang tim mereka lakukan atau kabinet anggota Kongres lakukan, itu meyakini bahwa proses ini bisa cepat, itu harusnya enggak sih. It's gonna takes time, tapi ya at least teman-teman kita menyadari bahwa mereka juga menyadari pentingnya digital currency atau cryptocurrency maybe sebagai salah satu alternatif untuk mereka pembaharuan payment system ke depannya. Nah, lalu teman-teman, sebenarnya ini ada yang saya pengen highlight ya. Di sini juga dia ada bahas sih tentang digital asset atau halaman 11. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Nah, digital asset ini yang saya pengen tahu, yang saya penasaran itu adalah gimana perspektifnya si The Federal Reserve terhadap si cryptocurrency ini. Di sini dikatakan bahwa ini adalah digital asset, teman-teman. Berarti bagi mereka, mungkin mereka belum menilai ini as a currency, gitu ya. Technological innovation has recently ushered in a wave of digital asset with money-like characteristic. These cryptocurrencies, tanda kutip teman-teman, arise from a combination of cryptographic and distributed ledger technology, which together provide a foundation for decentralized and peer-to-peer payment. Sebenarnya dia udah ngomong nih, peer-to-peer payment itu kan lebih ke arah kayak kita person to person gitu loh teman-teman ya. Cryptocurrency have not been widely adopted as a means of payment in the United States. Jadi mereka belum mau mengakui bahwa cryptocurrency itu bisa dikatakan legal tender lah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran gitu. Dan bagi mereka masih tetap menganggap bahwa cryptocurrency itu memiliki harga yang volatility harga yang sangat ekstrim, dan inilah yang membuat dia jadi sulit untuk menggunakan tanpa adanya service provider gitu ya, and have severe limitations on transactions throughput ya. Many cryptocurrencies also come with a significant energy footprint and make consumers vulnerable to loss, theft, and fraud. Jadi mereka tetap meyakini bahwa cryptocurrency in the end itu dinilai berbahaya ya, lebih cenderung ke arah buat scamming, lebih gampang untuk dicolong gitu loh, security-nya lebih gampang buat dihack ya, lebih kurangnya itu adalah pandangan mereka saat ini. Jadi sebenarnya
plus minus ya, kita meyakini bahwa mereka menyadari gitu loh bahwa cryptocurrency ini penting dan mungkin bisa digunakan sebagai payment, tapi bagi mereka saat ini harga yang terlalu ekstrim dan volatile ini lebih berbahaya gitu loh buat para investor. That's why mereka meyakini stablecoin lah yang sebenarnya diyakini lah sebagai calon atau ya alat pembayaran, kalau alat tukar untuk ya maybe digitalnya gitu ya. Ya lebih kurangnya seperti itu. Jadi ini adalah sudut pandang dari mereka. Jadi mereka menilai cryptocurrency lebih kurangnya seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk melihat crypto mungkin ya plus minus ya, jadinya kayak mau diadopsi tapi kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi harusnya sih nggak akan terlalu impactful banget dengan kondisi crypto market saat ini until dia benar-benar meyakini CBDC itu udah benar-benar siap dan ready untuk dikerjakan dan diimplementasikan, baru mungkin crypto ya dinyatakan sebagai salah satu yang ya oke, teman-teman ya, lebih kurangnya seperti itulah ya. Nah jadi kalau kita lihat dari posisi daily time frame untuk si Bitcoin, kita udah ngelihat pergerakan kemarin teman-teman, close-nya itu at least di atas level Fibo 78,6%, dan itu berarti di kisaran 34.654. So I guess kita bisa ngelihat ada potential support di level ini, walaupun belum terkonfirmasi ya, karena balik lagi kita harus ngelihat at least Bitcoin nunjukin sign of bullish-nya itu balik ke market gitu. Jadi kayak ada yang beli walaupun nggak terlalu banyak banget, tapi at least kita perlu ngelihat harga di kisaran level ini tuh benar-benar ditahan sama buyers-nya gitu. Jadi kalau misalnya di harga level ini kita nggak dapetin demand, otomatis ya seperti yang kita lihat sebelumnya teman-teman, overall price of Bitcoin itu still under pressure dari lower high, lower low sequence, which is ini adalah yang kita kenal dengan istilah downtrend ya. Dan sekarang kita udah confirm creating lower high-nya. So lower low-nya. So even kita nanti ngelihat dia rebound sekalipun, ini masih bisa berupa lower high loh teman-teman. Yang nantinya whether kita ngelihat dia breakdown lagi dan akhirnya mengejar ke target-target yang sudah kita bicarakan pada video yang terakhir teman-teman, atau justru bisa jadi dia nggak bentuk semacam double bottom and then dia ter-rebound dari kisaran level tersebut ya. Nah, kalau misalkan kita cek lagi dari dia punya time frame weekly, sebenarnya memang ada beberapa hal yang pengen saya highlight dan saya pengen tunjukkan ke teman-teman juga, terutama untuk Bitcoin. So kita akan ganti ke Bitcoin dan kita akan munculkan weekly logarithmic growth curve-nya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di situasi saat ini, sebetulnya sih ini lebih kurangnya gambarannya teman-teman. Nah, kita akan munculkan si Bitcoin logarithmic growth curve dan saya akan munculkan satu lagi tambahan di kisaran level 14,59 ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan baik-baik di kisaran level tersebut, mungkin enaknya sebentar. Oke, saya pakai chart yang ini aja dulu ya. Akan saya wait a second. Oke, yang ini aja udah enak, lebih clear ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di kisaran level Fibonacci Bitcoin logarithmic growth curve yang angka 14,59% itu sebenarnya kita ngelihat dia cukup bereaksi loh teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini ketahan, di sini pernah ketahan juga, ketahan, lalu tertahan di sini ya. Jadi intinya kalau misalkan kita ngelihat dia berada di bawah level tersebut, ini kita bakal bisa ngelihat Bitcoin itu walaupun nanti penguatan lebih cenderung penguatan terbatas saja teman-teman, atau cenderung sideways di bagian bawah dari si Fibonacci 14,59 ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan saat ini, kita sedang mencoba untuk testing level tersebut. Jadi memang untuk weekly ini adalah satu area yang cukup penting kalau misalnya kita lihat untuk closing per hari ini teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya besok kan adalah hari Senin ya. Ya benar, hari Senin ya. Jadi harusnya kita ngelihat nih, at least Bitcoin harus coba maintain di atas level ini dulu untuk closing pekan ini ya. Ini adalah satu area yang cukup penting supaya kita masih bisa ngelihat Bitcoin at least masih bermain di kisaran area antara 40.000 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya saya kembali munculkan garisnya, saya tambahkan garisnya seperti ini, teman-teman akan lihat ya lebih kurangnya selama sepekan ke depan atau mungkin sampai 3 pekan ke depan kita bisa aja maintain di atas level antara 36, 37 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita break dari level ini dan kita testing sampai ke level bawahnya, maka kita bisa lihat range Bitcoin nantinya antara 30.000 sampai 35.000 mentoknya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk time frame weekly yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah,
Untuk daily, lebih kurangnya kita coba lihat ya apakah Bitcoin bisa maintain di atas level Fibo 78,6%-nya. Dan kalau misalkan untuk hourly-nya, teman-teman, saya pengen ada kasih tunjuk ke teman-teman ya terkait dengan satu alternatif perspektif yang saya ngelihat saat ini, dimana kita bisa ngelihat Bitcoin ini berpotensi membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern ya. Memang di sini kita ngelihat dia belum ngetes bagian bawahnya. That's why teman-teman, kalau kita lihat dia di time frame hourly-nya itu sebenarnya tadi sempat ngebentuk semacam uptrend walaupun hanya uptrend line singkat saja, dan finally dia breach ya. Jadi kalau kita lihat ini either dia ngebentuk kayak ya rising wedge, terus juga tampaknya dia sudah break dari level tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin masih under pressure walaupun sekarang kelihatannya sedikit terrebound, tapi saya cukup yakin teman-teman kalau kita ngelihat dia ketahan kayak gini, ada kemungkinannya kita cuma testing sampai level resistance atau support terakhirnya sebelum akhirnya kita meneruskan pelemahannya lagi gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jam pun terdapat yang namanya inverse V formation dan sudah terjadi break atas inverse V formation tersebut. So I guess Bitcoin overall memang masih punya potensi untuk terpressure, dan sejauh mana dia bisa terpressure seperti yang tadi kita analisis menggunakan time frame 4 jam, kita bisa lihat di sini terbentuk yang namanya descending broadening wedge pattern. So I guess Bitcoin masih ada potensi untuk testing even lower sampai kisaran level $30.000 teman-teman, lebih kurangnya. Nah, sedikit tambahannya, saya akan munculkan kembali, ini kayaknya kemarin kehapus ya teman-teman ya. Kita akan coba munculkan kembali si Fibonacci extension dan kita bisa dapati level Fibo 1272 itu mungkin berpotensi menjadi area bottom untuk Bitcoin saat ini di kisaran level $32.000 atau $33.000. Oke, tambahannya alternatif looks aja buat teman-teman, seandainya kita benar-benar ketahan di kisaran level di sini, berarti ada kemungkinan juga teman-teman kita bisa ngelihat Bitcoin itu slowly akan membentuk yang namanya rectangle atau bearish rectangle pattern teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ketahan atau bisa dibilang dia semacam ngebentuk base. Jadi kayak impulsive move and then create base and then drop again teman-teman. Dan balik lagi ke skenario yang sebelumnya. So I guess that's it from me. Thank you so much teman-teman buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya harap video yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Entah itu dalam segi fundamental maupun technical analysis. Semoga kiranya kita semua bisa diberkati dengan profit, kesehatan, dan juga perlindungan teman-teman ya. Semoga account teman-teman aman semua dan bisa bye-bye lagi nanti di kesempatan berikutnya. I guess that's it from me. Thank you so much for watching this video. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day and cheers.